Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan di waktu yang penuh berkah ini kita sama-sama ya menyempatkan diri untuk thalabul ilmi, mengkaji satu hadis, dua hadis, satu ayat, dua ayat. Mudah-mudahan ini adalah ikhtiar kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap ilmu yang kita dapat menjadi penerang ya untuk kehidupan kita, menjadi penerang baik untuk kehidupan dunia dan akhirat kita, bahwa man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, barang siapa yang menginginkan kesuksesan dunia maka rayalah dengan ilmu. Wa man aradal akhirah, barang siapa yang menginginkan kesuksesan akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka hendaklah diraih dengan ilmu. Wa man aradahuma, barang siapa yang menginginkan kesuksesan dunia dan akhirat maka raihlah dengan ilmu. Fa'alaihi bil ilmi. Nah, mudah-mudahan semakin hari ya kita konsisten dalam melakukan thalabul ilmi, mudah-mudahan menjadi wasilah kesuksesan dunia dan akhirat kita, dan menjadi wasilah untuk memperberat ya timbangan amal kita nanti di yaumil akhir. Jangan sampai kita termasuk golongan yang ringan gitu ya, karena sangat sedikit sekali bekal yang kita persiapkan. Mudah-mudahan dengan konsistennya ya kita mengkaji ilmu tadi menjadi amalan salihan mutaqabbala. Baiklah, untuk hari ini kita akan sama-sama mengkaji ya sebuah buku, yaitu Tipu Daya Iblis ya dalam menggoda manusia. Nah, di sini sudah ada salah satu buku yang bagus ya. Nah ini bentar. Nah, bukunya Tipu Daya Iblis, bahwa kita harus meyakini ya dengan sepenuh hati bahwa iblis itu adalah musuh yang nyata ya, tipu daya iblis. Nah, di sini karangan Ibnu Az-Zawji, bahwa komentar terhadap kitab Talbis Iblis ya. Nah, di sini akan kita kaji bahwa seperti apa dan bagaimana tipu daya iblis terhadap manusia ya, bahwa memang iblis itu sudah bersumpah ya dalam surah Al-A'raf ya ayat 14 sampai 17, bahwa setelah iblis itu dilaknat ya sama Allah, dia menyampaikan, andirni ila yaumi ba'sun, berilah aku penangguhan waktu ya sampai hari dibangkitkan. Sehingga Allah berfirman, qala innaka minal mundharin, benar kamu termasuk orang yang diberikan penangguhan waktu gitu ya. Nah, sehingga bersumpah iblis itu, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Nah, bahwa benar di sini ya iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkanku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka manusia dari jalanmu yang lurus. Kemudian dia bersumpah akan mendatangi ya, la'atiyannahum, benar-benar aku akan mendatangi manusia ya, mereka mimbaini aidihim, dari depan ya, wa min khalfihim, akan menggoda manusia dari belakang, wa an aimanihim, akan menggoda manusia dari sebelah kanan, wa an syama'ilihim, akan menggoda manusia dari sebelah kiri, wala tajidu aktsarahum syakirin. Nah, ini jadi iblis memang sudah bersumpah akan terus menerus menggoda kita ya, bahwa engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Nah, jadi memang ini sudah sumpah serapah ya iblis terhadap manusia ya, terhadap anak cucu Adam, akan terus menggoda, mimbaini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Nah, itu seperti itu, sehingga kita dapat ya bahwa manusia itu memang banyak ya mengikuti langkah-langkah iblis. Nah, sehingga di sini bahwa sinyal-sinyal permusuhan ya
yang begitu kental antara setan berikut bala tentaranya ya, dan selalu gitu ya menggoda hamba Allah gitu ya, maka tidak ada perlindungan bagi kita sebagai mukmin ya dari permusuhan sengit ya, selain tentu saja memohon perlindungan kepada Allah dengan bersenjatakan ilmu yang bermanfaat dan amal solih. Nah ini ya kita, bahwa kita bisa terhindar dari godaan atau dari godaan iblis ya, atau dari tipu daya iblis. Senjatanya adalah dengan ilmu yang bermanfaat ya, ilmu yuntafa'u dan amal solih. Jadi kita harus meminta perlindungan kepada Allah, tidak memberikan peluang sekecil apapun ya kepada setan dan bala tentaranya untuk menembus benteng pertahanan kita, bahwa api permusuhan ya antara iblis dan manusia itu dengan bergejolak ya, ketika Allah menciptakan Nabi Adam ya alaihissalam, fawaswasa ilahi syaitan qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla ya, bahwa setan membisikkan pikiran jahat kepada Nabi Adam dengan menyampaikan bahwa wahai Adam gitu ya, qala ya Adam hal adulluka, mau nggak aku tunjukkan kepadamu ala syajaratil khuldi ya, kepada pohon keabadian, wa mulkin, dan kerajaan la yubla yang tidak akan binasa. Nah itulah, sejak itu perang pun silih berganti ya antara setan dan pendukungnya dengan hamba Allah ya, para kekasih Allah, dan kemenangan itu tentu saja ada di pihak yang jahat ya. Nah ini di sini bahwa kadang juga gitu maksudnya kemenangan yang besar, tapi tentu saja kejayaan itu akan senantiasa diraih oleh orang-orang yang pihak benar. Nah di sini sehingga disusunlah ya buku ini oleh penulisnya ya, Ibnu Az-Zawji, bahwa diantaranya pernah menyusun Makayid Asyaitan, kemudian Talbis Iblis gitu ya, Talbis Iblis dan lain sebagainya. Nah marilah kita lihat ya sekilas tentang buku ini yang akan memandu kita ya, bagaimana cara mencegah dari tipu daya setan gitu ya, baik itu ghurur ataupun talbis. Nah kita akan lihat dari pertama ini dari langsung saja ya pada, nah ini kita harus berkomitmen terhadap sunnah dan jamaah, bahwa di sini ya diantaranya Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab menyampaikan khutbah ya di Jabiyah ya. Jabiyah itu di sini nama sebuah tempat ya, bahwa beliau menuturkan Rasulullah menghampiri kami dan bersabda, man aroda, barang siapa yang menginginkan bahbu hatal jannah, siapa yang menginginkan kehidupan yang enak di surga, fal yalzamil jamaah, hendaklah konsisten terhadap jamaah, komitmen terhadap jamaah. Fa inna syaitan, karena sesungguhnya setan, ma'al wahid, bersama satu orang, wahwa minal isnain, dan dari dua orang, ab'ad, dia lebih jauh. Nah, jadi memang kita tidak boleh ya misalnya menyendiri, sering menyendiri gitu ya, tetapi harus yalzamil jamaah, berkomitmen terhadap jamaah, karena setan itu senang mengganggu ya ma'al wahid, kepada orang yang sendiri gitu ya, dan setan akan menjauh minal isnain, dari dua orang, abad, akan lebih jauh. Nah kemudian banyak juga ya hadis Rasulullah bahwa kita harus berjamaah, harus saling bahu membahu ya, semangat sama-sama mencari ilmu, sama-sama beramal sholih gitu ya, saling mengingatkan, saling tawasau, saling menasehati, saling dukung ya dalam kebaikan ya, ta'awanu alal birri
Nah, di sini Rasulullah ya pernah beliau itu mengisyarahkan ya bahwa khoto Rasulullah SAW khoton biyadih, bahwa Rasulullah menggambar ya khoton, sebuah gambar ya, sebuah garis biyadih dengan tangannya. Summa qala, kemudian Rasulullah bersabda, hadza sabilullah mustaqima, ini adalah jalan Allah yang lurus. Jadi Rasulullah menggambar sebuah garis ya dengan tangan beliau, bisa dibayangkan ya, misalnya di tanah seperti ini, beliau membuat sebuah garis dan beliau menyampaikan, hadza sabilullah, ini jalan Allah mustaqiman, yang lurus. Summa qala, kemudian Ibnu Mas'ud berkata, summa khatta an yaminih wa shimalih, kemudian beliau menggambar garis dari sebelah kanan ya, sebelah kanan, an yaminih, sebelah kiri, garis sebelah kiri dari sebelah kanan, wa shimali, dan Rasulullah juga membuat garis dari sebelah kiri. Summa qala, kemudian beliau menyampaikan bersabda, hadhihi subul, nah ini beberapa jalan, walaisa minha sabil illa alaihi syaitan yad'u ilaih, ini beberapa jalan ini tidak ada satupun yang terlepas dari cengkraman setan. Nah, jadi memang sudah mewanti-wanti Rasulullah ya dengan membuat garis itu bahwa hadhihi subul, ini adalah beberapa jalan, walaisa minha sabil, dan tidak ada satupun dari jalan itu illa alaihi syaitan yad'u ilaih, kecuali ya pasti ya beberapa jalan ini tidak ada satupun yang terlepas dari cengkraman setan. Summa qara'a, kemudian beliau membaca ayat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa inna hadza sirati, dan sungguh ini adalah jalanku, mustaqiman, yang lurus, fattabi'u, maka ikutilah, wa tattabi'us subul, wa tattabi'us subul, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain. Nah, bahwa memang setan itu sangat luar biasa ya mengganggunya. Di sini juga dikuatkan oleh Ibnu Umar, beliau menyampaikan bahwa la ya'tiyanna, pasti benar-benar. Nah, itulah taukid ya, kemudian pakai nun taukid, la ya'tiyanna ala ummati, benar-benar akan datang kepada umatku, ma'ata ala bani Israil, sesuatu yang datang kepada Bani Israel, hadwan na'li bin na'li, hatta in kana minhum man ata ummahu alaniyah lakana fi ummati mayas na'uzalik. Nauzubillah ya. Jadi begini ya, sungguh iblis akan datang pada umatku seperti dia telah mendatangi Bani Israel, setapak demi setapak ya, sampai-sampai ada di antara mereka yang menggauli ibunya secara terang-terangan. Ini tipu daya iblis sangat luar biasa ya, bahwa akan mendatangi umat Islam ya, sebagaimana dulu iblis mendatangi Bani Israel setapak demi setapak ya, hadwan na'li bin na'li, hatta in kana minhum, sampai-sampai ada ya, saking terjebak dari tipu daya iblis, man ata ummahu alaniyah, menjinahi ibunya ya secara terang-terangan, lakana fi ummati mayasna'u dzalik, dan sungguh ada pada umatku yang melakukan seperti itu, sama gitu ya dengan godaan iblis terhadap Bani Israel. Wa inna Bani Israel tafarraqat ala sintain wa sab'ina millah, dan sesungguhnya Bani Israel terpecah ya menjadi 72 golongan. Wa taftariqu ummati ala salasin wa sab'ina millah, dan umatku terpecah menjadi 73 golongan, kulluhum finnar illa millah wahidah, semuanya masuk neraka kecuali satu millah ya, satu ajaran. Qalu, para sahabat bertanya, man hiya ya Rasulullah, golongan apa itu wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku dan para sahabatku lakukan. Nah, jadi intinya si iblis ini ya sudah mendatangi umat Nabi Muhammad ya, seperti mendatangi Bani Israel setapak demi setapak, sampai-sampai tergodanya iblis itu melakukan sesuatu yang di luar nalar ya, menggauli ibunya secara terang-terangan.
Dan memang sungguh pada umatku ya akan ada yang melakukan perbuatan demikian. Sudah terjadi ya di antara umat Nabi Muhammad. Dan beliau menyampaikan lagi bahwa Bani Israel itu memang nanti akan terpecah menjadi 72 golongan, dan umat Nabi Muhammad akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Sehingga para sahabat nanya, siapa golongan yang selamat itu, hai Rasulullah? Yaitu ajaran atau jalan yang dianut olehku dan para sahabatku. Nanya, jadi sesuai yang dengan Quran dan As-Sunnah, bahwa akidah kita yang sesuai dengan Quran Sunnah, ibadah kita yang sesuai dengan Quran Sunnah, akhlak kita sesuai dengan Quran Sunnah. Nah di sini ya Abu Daud dalam sunannya bersumber dari hadis Muawiyah bahwa dia bangkit lalu berkata, sungguh Rasulullah pernah menghampiri kami, lalu beliau bersabda ya, ala ingatlah, inna sesungguhnya man qablakum orang yang sebelum kalian, min ahlil kitab dari kalangan ahli kitab, iftaraku ala sintain wa sab'ina millah, mereka terpecah menjadi 72 golongan. Wa inna hazal millah, dan sesungguhnya golongan ini sataftariku ala salasin wa sab'in, akan terpecah menjadi 72 wa sab'una finnar, dan 70 berada di neraka. Jadi wa wahidah fil jannah, dan satu kelompok ada di surga, wahiyya al jamaah, yaitu al jamaah. Wa innahu sayakhruju min ummati aqwam tajawaru bihim tilkal ahwa kama yatajawarul kalbu li sahibihi. Ini pokoknya begini ya, sesungguhnya kata Nabi, orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahli kitab terpecah 72 golongan. Umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, satu golongan masuk surga yaitu jamaah. Sungguh akan terlahir dari umatku sejumlah kaum yang hawa nafsunya tunduk kepada mereka seperti anjing yang tunduk kepada tuannya. Nauzubillahi min zalik ya. Nah, bahwa makanya kita harus al-iqtisadu fi sunnah, sederhana dalam sunnah, minal ijtihad fil bid'ah, lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam bid'ah. Nah, jadi di sini intinya kita harus berpegang teguh ya di jalan Allah dan sunnah. Sungguh bukanlah hamba yang berpegang pada jalan Allah dan sunnah itu orang yang berzikir kepada zat yang mengasihi hingga air matanya berlinang karena takut kepada Allah, lalu api neraka membakar dirinya, bersikap sederhana terhadap jalan Allah dan sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam masalah khilaf. Nah, jadi ini ya intinya supaya kita terhindar dari godaan setan ya, dari tipu daya iblis, berpegang teguh pada ajaran yang diajarkan Allah kepada Rasulullah dan para sahabatnya gitu ya. Nah, di sini harus sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah berbagai halnya ya. Laqad kana lakum fihin uswatun hasanah. Sungguh pada Nabi Ibrahim dan umatnya terdapat suri teladan yang baik. Nah, jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan kita komitmen sesuai dengan Quran Sunnah ya, baik akidah kita sesuai Quran Sunnah, ibadah kita sesuai Al-Quran As-Sunnah, akhlak kita sesuai Quran As-Sunnah. Nah, di sini hati-hati kecaman terhadap bid'ah dan pelakunya. Hadis dari Siti Aisyah, man ahdatsa fi amrina ma laisa minhu fahuwa raddun. Man ahdatsa, barang siapa yang mengada-ngadakan, fi amrina, sesuatu yang dalam urusanku, dalam agamaku, laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengadakan sesuatu yang tidak terdapat dalam agamaku maka tertolak. Man raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan golonganku, kata Rasulullah SAW. Nah, jadi banyak sekali ya misalnya ini dalam surah At-Taubah, kemudian dalam hadis-hadis ya. Nah, ini bahwa Rasulullah mewanti-wanti ya, shallabina Rasulullah SAW, suatu hari Rasulullah SAW mengimami kami ya dalam sholat subuh ya. Nah, di sini summa aqbala alaina fa wa'azana mau'izah balighah ya. Rasulullah kemudian menghadap ke arah kami setelah sholat berjamaah itu ya, menyampaikan nasihat yang sangat mendalam ya, fa wa'azana mau'izah balighah, yang sangat mendalam,
zarafat minhal uyun, sampai kami mencucurkan air mata gitu ya. Wawajilat minhal qulub, sampai menggetarkan hati kami gitu ya. Jadi Rasul itu kalau ngasih nasihat, para sahabat sampai nangis gitu ya, sampai bergetar hatinya. Faqala qail, seseorang bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bahwa hadhihi mau'idah muwaddi', sepertinya ini nasihat perpisahan gitu ya. Famadza ta'hadu ilaina, apa yang kau akan amanatkan kepada kami gitu ya." Jadi para sahabat sampai nangis gitu ya, sampai tergetar hatinya, dan ada salah seorang yang bertanya, kayaknya ini nasihat terakhir, nasihat perpisahan. Sehingga famadza ta'hadu ilaina, apa yang kau amanatkan kepada kami wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab ya, usikum bitaqwallah, bahwa aku berwasiat kepada kalian ya untuk bertakwa kepada Allah, wassam'i wa ta'ah ya, untuk mendengar dan taat. Wa inna abdan habasyian fa innahu may ya'ishu minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnah khulafaul mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa azu 'alaihan bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsal umur fa inna kulla muhdatsah bid'ah wa kulla bid'ah dhalalah. Nah, jadi Rasulullah ini wasiat Rasul ya, bahwa aku berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah ya, dengan taatilah kebenaran meskipun kebenaran itu berasal dari budak negro ya. Sungguh orang yang hidup sepeninggalanku akan mengalami banyak perpecahan. Jadi Rasulullah sangat mengkhawatirkan ya. Maka berpegang teguhlah pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang al-mahdiyyin, yang peroleh hidayah. Tamassaku ya, berpeganglah dengan gigitlah dia dengan gigi geraham, intinya maksudnya pegang yang kuat ya. Waspadalah terhadap urusan yang diada-adakan, sesungguhnya setiap sesuatu yang diada-adakan muhdatsat, kullu muhdatsah bid'ah wa kullu bid'ah dhalalah gitu ya. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Nah, jadi seperti ini ya, bahwa kita hati-hati gitu ya dalam beramal. Jangan sampai tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah ya ibadah kita. Jangan sampai terselipi tadi ya dengan tipu daya iblis gitu. Nanti di bawah akan ada contoh-contohnya bagaimana iblis menggoda ya orang-orang filsafat, bagaimana iblis menggoda dan sekte-sekte apa saja ya yang sudah ada sampai saat ini. Nah, di sini bahwa Rasulullah pun menegaskan kembali, ana faratukum alal haud, aku orang yang akan pertama masuk telaga ya, telaga Kausar. Wala yakhtalajanna rijalun duni ya, fa aqulu ya rabbi ashabi fayuqalu innaka latadri ma ahdatsu ba'dak. Jadi kata Rasul, aku yang akan pertama kali masuk telaga, dan berikutnya akan masuk beberapa orang di bawahku, dan aku akan berkata, wahai Tuhanku, masukkanlah para sahabatku. Maka dikatakan, innaka latadri, sesungguhnya engkau tidak tahu ma ahdatsu ba'dak, apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Nah, ini ya hadis dari Bukhari Muslim, bahwa menurut Sufyan Ats-Tsauri, bid'ah itu lebih dicintai iblis ketimbang maksiat. Kalau maksiat dapat diampuni, sedangkan bid'ah tidak dapat diampuni. Nah, jadi intinya kita harus hati-hati ya, jangan sampai gitu ya, siapa yang menikahkan anaknya dengan pelaku bid'ah, sungguh dia telah memutuskan tali persaudaraan. Siapa yang duduk dengan pelaku bid'ah, maka ia akan dia tidak akan peroleh hikmah. Apabila Allah tahu bahwa seorang membenci pelaku bid'ah, aku berharap semoga Allah mengampuni segala kesalahan. Nah, ini ya, bahwa di sini kecaman ya terhadap bid'ah dan pelakunya ya. Nah, bahwa bid'ah itu di sini, kalau sunnah itu kan sudah jelas ya, jalan sudah tidak diragukan lagi, bahwa yang betul-betul memegang dalil nakli ya dan asar dan mengikuti perilaku Rasulullah dan sahabat itu dinamakan ahli sunnah. Sedangkan sebaliknya ya, bid'ah itu adalah perbuatan yang sebelumnya tidak pernah dilakukan atau dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Nah, di sini ya ada contoh-contohnya di bawah ya. Nah, bahwa intinya mudah-mudahan kita berkomitmen ya terhadap manhaj ahli sunnah dan dijauhkan dari berbagai kebidahan-kebidahan. Nah, di sini kategori ahli bid'ah. Nah, ini kategorinya ya tadi,
sudah disampaikan yang ini ya, faraqtul yahud ala ihda wa sab'ina aw isnaini wa sab'ina firqah wan nasara mislu dzalik wa taftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Nah, ini ya di sini di antara sekte-sektenya ya, banyak sekali sekte-sektenya ya. Misalnya di sini yang sudah diidentifikasi oleh Ibnu Az-Zawji, ada sekte Haruriyah terpecah menjadi 12 sekte. Di antaranya Azraqiyah ya, mereka berpendapat bahwa kami tidak yakin seseorang itu beriman jika dia mengkafirkan ahli kiblat mukmin yang lain kecuali orang yang sependapat dengan mereka. Nah, ada ya yang kelompok seperti ini Azraqiyah misalnya. Nah, di sini banyak sekali ngaco-ngaco gitu ya. Ada Hazimiyah, Sa'labiyah, bahwa menurut kelompok Sa'labiyah Allah tidak menetapkan qada dan qadar. Nah, itu kan sudah ngaco ya. Kemudian ada Mukarramiyah ya, sekte ini menyebutkan bahwa kita tidak boleh menyentuh kulit yang orang lain yang tidak sepaham karena karena dia tidak bisa membedakan suci dan najis, juga tidak boleh makan bersamanya sebelum dia bertaubat dan mandi besar. Nah, itu jadi pahamnya aneh-aneh ya. Nah, ini Ahsaniyah, Muhakimiyah, mereka menyatakan bahwa orang yang menuntut keadilan kepada Allah dia kafir. Mu'tazilah Haruriyah ya, aliran ini menyatakan bahwa masalah Ali dan Muawiyah menurut kami sangat klise, kami terlepas dari kedua golongan itu. Maumuniyah bahwa imam harus mendapat persetujuan dari pendukung itu ya, pada pahamnya aneh-aneh. Kemudian ada Qadariyah ya, Qadariyah juga ada 12 sekte, misalnya diantaranya aliran ini diantara yang masuk Qadariyah ya Ahmariyah. Aliran ini beranggapan bahwa syarat keadilan Allah ialah menyerahkan seluruh urusan kepada hambanya dan menghalangi mereka dari segala perbuatan maksiat. Nah, ini ya. Kemudian di antara kengacoan ya aliran Qadariyah yang 12 sekte itu misalnya ada Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Quran itu makhluk gitu ya, bukan kalamullah, Quran itu makhluk, dan mengingkari kalau Allah dapat dilihat di surga. Ada kelompok Syaitoniyah ya, mereka mengatakan bahwa Allah belum menciptakan setan ya. Ada Wahamiyah, mereka menyatakan perbuatan dan ucapan makhluk tidak berbentuk zat gitu ya. Demikian pula kebaikan dan keburukan tidak mempunyai zat dan lain sebagainya ya. Ini aliran-aliran ini. Kemudian ada sekte Jahmiyah ya, terpecah menjadi 12 sekte. Ada Mu'attilah ya, sekte ini beranggapan bahwa segala sesuatu yang dapat dijangkau oleh akal manusia dinamakan makhluk. Orang yang mengklaim Allah dapat dilihat oleh mata, maka dia adalah kafir. Multazimah ya, menurut mereka Allah itu ada di mana-mana gitu ya. Kemudian Marisiyah, sekte ini menyatakan bahwa sebagian besar sifat Allah adalah makhluk. Nah, ada kelompok Zanadiqah ya, mereka menyebutkan bahwa tidak ada seorang pun yang mampu menghadirkan Tuhan dalam dirinya, sebab kehadiran tersebut hanya bisa dilakukan jika dia telah menemukan Tuhan dengan panca indera. Padahal segala yang bisa dirasakan oleh indera pasti bukan Tuhan. Walhasil segala yang tidak bisa dirasakan tidak akan bisa dihadirkan. Nah, ini ya makhlukiyah. Sekte ini menyebutkan bahwa Al-Quran itu makhluk. Kemudian Mughiriyah ya, mengingkari para rasul. Menurutnya mereka itu bukan rasul tapi filosof gitu ya. Kemudian banyak sekali gitu ya tentang kemudian Murji'ah. Nah, Murji'ah juga ada 12. Nah, di sini dicantumkan 11 ya. Mereka berpendapat aliran ini bahwa Allah itu hanya mewajibkan keimanan kepada makhluknya. Orang yang sudah beriman dan mengenal Allah silahkan berbuat kehendaknya gitu ya, mau berbuat dosa atau apapun silahkan saja, yang terpenting iman saja ya, masih mau berzina mau apapun terserah saja gitu ya. Ini kelompok Saibiyah menyatakan bahwa Allah membebaskan makhluk untuk berbuat semaunya, yang terpenting ada iman dalam hatinya gitu ya, mau berbuat maksiat apapun silahkan saja gitu ya. Nah, di sini ada kelompok banyak ya Mankusiyah, mereka berpendapat keimanan tidak bertambah dan berkurang. Kemudian Musyabihah ya, mereka menyampaikan Allah mempunyai pandangan seperti pandanganku dan tangan seperti tanganku. Jadi menafikan pengecualian dalam keimanan. Nah, jadi kalau kita makan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa iman itu kan iqrar bil lisan, diucapkan dengan lisan, i'tiqad bil qalbi, diyakini dengan hati, wa amalun bil arkan, diamalkan dengan perbuatan. Kalau iman enggak gitu ya.
Jadi yang penting mah dalam hati iman, silakan saja gitu ya, mau berbuat sekehendaknya silakan saja. Nah, jadi ada golongan hasyawiyah ya. Golongan ini menyamakan seluruh jenis hadis ya. Orang meninggalkan ibadah sunnah sama seperti meninggalkan amalan fardu. Nah, aliran Dohiriyah, sekte ini menafikan dalil kias. Kan di Islam itu adalah Quran, sunnah, ijma, kias gitu ya. Nah, ini nggak percaya dengan itu. Kemudian ada golongan Rafidhah. Rafidhah itu terbagi menjadi 12 sekte ya. Ada Alawiyah ya, bahwa menurut mereka sebenarnya hak kerasulan itu adalah milik Ali gitu ya. Namun malaikat Jibril salah gitu menyampaikan wahyu, harusnya mah sama Ali ya, tapi malaikat Jibril malah menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Ini kelompok Alawiyah ya, kelompok Rafidhah ya, ada Rafidhah. Di antara juga ada Amriyah. Sekte ini berpendapat Ali merupakan sekutu Muhammad dalam masalah kerasulan. Kelompok Syiah ya, ini masuk dari golongan Rafidhah. Syiah mengatakan bahwa Ali adalah orang yang diberi wasiat oleh Rasulullah dan kekasih Allah sepeninggalan beliau. Umat Islam sudah kafir dengan berbaiat kepada selain Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian ada kelompok ini ya, Nawusiyah, bahwa Ali adalah pemimpin yang paling utama. Siapa yang mengutamakan Ali, dia sungguh siapa yang mengutamakan selain Ali, sungguh sudah kafir gitu ya. Nah, bahwa ada sekte Ishaqiyah ya. Sekte Ishaqiyah itu bahwa kenabian itu masih berlanjut sampai hari kiamat gitu, dan setiap orang yang tahu ilmu ahlil bait, nah itu adalah nabi gitu. Jadi nabinya banyak gitu ya. Nah, kemudian ada sekte Imamiyah. Menurut sekte ini, dunia ini tidak akan mungkin damai tanpa kepemimpinan seorang imam dari anak cucu Husain. Imam tersebut diketuai oleh Jibril. Jika sang imam meninggal, dia digantikan oleh orang yang sepadan. Ada kelompok Yazidiyah ya. Mereka berpendapat bahwa seluruh keturunan Husain menjadi imam sholat. Siapa yang mendapati salah seorang dari mereka, maka dia tidak boleh sholat di belakang selainnya. Banyak sekali ya kelompok ini gitu ya. Ada Jabariyah. Jabariyah juga sama, terbagi kepada 12, namun di sini hanya disebutkan 11 saja. Kalau Jabariyah mah bahwa mereka berpendapat ya, mudharibah, diantaranya sektenya, manusia itu tidak punya daya untuk melakukan apapun. Allah yang menciptakan seluruh perbuatan. Jadi Jabariyah itu kan majbur, itu terpaksa gitu. Manusia itu seperti wayang gitu ya, seperti wayang yang tergantung Allah gitu ya. Jadi manusia itu seperti wayang, sehingga tidak ada ikhtiar ya, bahwa manusia itu mau dijadikan penjahat oleh Allah, mau dijadikan pencuri gitu ya. Jadi majbur, manusia itu seperti wayang, dan Allah sebagai dalangnya. Seperti itulah, bahwa aneh-aneh gitu ya. Mereka berpendapat bahwa manusia itu tidak punya daya untuk melakukan apapun. Allah yang menciptakan seluruh perbuatan baik ataupun jahat. Nah, bahwa menurut kelompok Af'aliyah, mereka menyatakan bahwa manusia itu mempunyai perbuatan namun tidak mampu menjalankannya. Jadi kita itu ibarat hewan ternak yang terikat. Kemudian ada kelompok Najariyah ya, yang beranggapan bahwa Allah menyiksa manusia sebab perbuatan yang dia lakukan bukan karena perbuatan mereka. Nah, bukan karena perbuatan manusia, tetapi karena perbuatan Allah gitu ya. Kemudian ada kasbiyah ya, bahwa seorang hamba tidak dapat mengusahakan pahala atau siksa gitu. Sudah diatur sama Allah, kita mah hanya pasrah saja gitu ya. Nah, jadi kelompok sabikiyah ya, mereka menyatakan siapa yang ingin berbuat lakukan, siapa tidak ingin berbuat tinggalkan. Sesungguhnya orang bahagia tidak akan disiksa sebab dosanya, dan orang celaka tidak akan memperoleh manfaat sebab kebaikannya. Ini kelompok-kelompok ini ya. Ada kelompok Ma'iyah ya. Sekte ini menyatakan perbuatan itu berasal dari manusia, begitu juga kemampuan untuk melakukannya. Nah, ini ya, banyak sekali sekte-sektenya ya. Memang tadi Rasulullah menyampaikan bahwa umat Nabi Muhammad akan terpecah menjadi 73 golongan, kulluhum finnar illa wahidah, semuanya masuk neraka kecuali satu, yaitu al-jamaah, yaitu yang ma'ana alaihi wa ashabi, ibadahnya sesuai dengan apa yang Rasulullah dan para sahabat lakukan, yaitu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, jadi kita harus mewaspadai ya tipu daya iblis ya, fitnah iblis. Tadi ya dalam surah Al-Baqarah diingatkan
Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata gitu ya. Innama ya'murukum bisu, pasti menyuruh kepada keburukan, wal fahsya ya, dan menyuruh kepada kekejian, wa ang taqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Nah, bahwa asyaiton, setan, ya'idukumul faqra, ya, akan menakut-nakutimu kemiskinan, wa ya'murukum bil fahsya, akan menyuruh kamu berbuat keji, berbuat kikir gitu ya. Wa yuridu syaitan ayyudillahum dhalalan ba'ida. Pokoknya setan itu bermaksud menyesatkan manusia dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Nah, ini ya, bahwa innama yuridu syaitan, sesungguhnya setan itu bermaksud ayyuqiyam baikanakumul adawata wal bagdo ya, dan menghalang-halangi kalian ya dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat ya. Ini bahwa dengan permusuhan ya, setan itu menggogok kita dengan bagdo ya, kebencian, dengan homer, dengan judi gitu ya. Nah, pokoknya kita harus meyakini bahwa setan itu adalah musuh yang sangat nyata. Nah, sehingga dia harus waspada terhadap fitnah dan tipu daya setan. Bahwa dari sejak itu ya, kita tahu kan kronologinya, bahwa karena iblis itu yang makhluk pertama ya, yang melakukan pembangkangan, menolak sujud kepada Nabi Adam ya, sebagaimana digambarkan dalam buku ini, bahwa qala, setan ya, iblis berkata, ana khairum minhu, aku mah lebih baik dari manusia gitu ya. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan dia dari api ya, sebaliknya, khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, sedangkan dia ciptakan engkau dari tanah gitu ya. Dan iblis ya mengadukan hal itu kepada Allah. Iblis mengatakan, aro'aitaka hadzal ladzi karamta alayya, terangkan kepadaku ini yang lebih engkau muliakan daripada aku gitu ya. Jadi jelaskan gitu, mengapa engkau lebih memuliakan dia ketimbang aku gitu. Nah, jadi pengakuan ini telah menjerumuskan iblis pada sikap tindakan yang di luar itu ya, sombong, kemudian merasa lebih baik, nah, sehingga menolak sujud. Nah, jadi seperti ini. Nah, bahwa di sini ya, wahai manusia, sungguh Allah memerintahkanku untuk mengajarkan apa yang tidak kalian ketahui. Sesuatu yang telah diajarkan kepadaku hari ini, yaitu sungguh seluruh harta yang aku berikan kepada hambaku itu halal baginya. Sungguh aku ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan seluruhnya cenderung pada agama, lalu para setan mendatangi mereka dan menjauhkan mereka dari agama. Aku perintahkan mereka agar tidak menyekutukanku dan sesuatu yang tidak aku turunkan kekuasaan padanya. Nah, jadi beginilah ya, kita sudah sangat tahu bahwa inna iblis, sesungguhnya iblis itu yad'u arsyahu, meletakkan singgasananya, alal ma, di atas air, sumayab asu sarayahu, kemudian mengirim ya bala tentaranya, fa'adnahum minhu manzila adahum fitnah, yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'alta kadza wa kadza fayaqulu ma sana'ta syai'a, qala thumma yaji'u ahaduhum yaqulu ma taraktu hatta farraqtu baina wa baina imraati, qala fayudanihi minhu yaqulu ni'ma anta. Jadi sangat luar biasa setan itu ya, bahwa iblis ya meletakkan singgasananya di atas air, kemudian mengirim pasukan ya, pasukan yang posisinya berada paling dekat, bertugas paling berat untuk menebarkan fitnah salah seorang di antara mereka ya. Misalnya, aku sudah melakukan ini gitu ya, iblis berkata, itu belum seberapa gitu ya. Kemudian Rasul menjelaskan, salah seorang di antara mereka datang dan berkata, aku tidak akan meninggalkannya ya manusia sebelum aku berhasil menceraikan antara suami dan istri. Kemudian iblis menghampirinya, lanjut beliau dan mengatakan, ni'ma anta, engkau adalah bala tentara terbaikku gitu ya. Jadi itulah setan gitu ya, iblis dengan bala tentaranya terus menggoda manusia sampai-sampai tidak meninggalkan ya suami istri kecuali menginginkan perceraian di antara keduanya. Bahwa inna iblis, sesungguhnya iblis itu qadiya isa, sudah putus asa ya, ayya'budahul musallun, terhadap orang-orang yang sholat menyembah Allah ya, walakin fit tahrish, akan tetapi dia akan selalu menghasut bainahum, di antara mereka.
Jadi tipu daya setan itu sangat banyak ya, sangat banyak sekali. Nah, diantaranya di sini diawali dari setiap orang itu ada dalam bayang-bayang setan. Bahwa ana Rasulullah SAW, ya ini Siti Aisyah ya istri Rasulullah, bahwa Rasulullah SAW kharaja min indiha lailan ya, keluar dari Siti Aisyah, maksudnya Rasulullah keluar ya, padahal lagi di tempatnya Aisyah ya, kemudian keluar. Faqalat ya, kemudian Siti Aisyah berkata, fagirtu alaih ya, aku cemburu ya kepada Rasul gitu ya. Faja'a, kemudian Rasulullah datang, faro'a, kemudian dia melihat ma'asna, apa yang aku lakukan. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda ya, malaki ya Aisyah aghirti, kenapa kamu teh Aisyah, apakah kamu cemburu? Kan tadi Rasulullah keluar ya dari sisi Aisyah, kemudian Aisyah cemburu. Malaki ya Aisyah, kenapa kamu teh Aisyah aghirti, kamu cemburu? Fakultu ya, maka aku menjawab ya, kata Siti Aisyah, wa mali la yughadiru misli ala mislik gitu ya. Apa orang seperti aku nggak boleh cemburu kepada orang sepertimu, kata Siti Aisyah ya. Wa mali la yagharu misli ala mislik. Faqala Rasulullah SAW, aqad ja'aki syaitanuk ya, apakah setan sudah mendatangimu, kata Rasulullah gitu ya. Qalat ya Rasulullah, awama ya syaitan ya, kemudian Siti Aisyah menjawab ya dengan heran, wahai Rasulullah, apakah ada setan bersamaku, cina ya. Qala na'am, iya ada setan bersamaku gitu ya. Qultu, kemudian aku bertanya lagi, wa ma'akuli insan, apakah bersama bahwa tadi ya, wahai Rasulullah, apakah ada setan bersamaku? Ya, kata Rasulullah ya. Kemudian aku bertanya lagi, apakah bersamamu juga ada setan, wahai Rasulullah gitu ya. Kemudian Rasul menjawab, ya, tetapi Tuhan melindungiku darinya sehingga aku selamat. Bahwa kata Rasulullah ya, wa ma'akul insan, apakah setan juga bersama setiap manusia? Naam, iya, setan itu ada bersama setiap manusia. Qultu, Siti Aisyah bertanya ya, wa ma'aka ya Rasulullah, apakah setan juga membersamaimu wahai Rasulullah? Qala naam, iya, walakin rabbi a'anani, akan tetapi Tuhanku membantuku alaihi, atasnya, hatta aslam gitu ya, sampai setan itu tidak selamat. Nah, jadi bahwa di sini ya, di sini memang kita harus sungguh-sungguh melawan setan gitu ya, tidak boleh lengah sekecil apapun gitu ya. Karena kalau Rasulullah makan tadi ya, fa aslama a'anani alaihi fa aslama, nah itu jadi harus waspada ya, untuk jangan tertipu dengan yuaswisu ya, setan itu terus kita suudon ke orang teh pengennya marah-marah gitu ya, pengennya itu tidak ikhlas gitu, pengennya itu ya itu hal-hal yang buruk-buruk gitu ya. Nah, kita harus melawan sekuat tenaga. Nah, ini terakhir ya, kan udah 6:30, bahwa setan itu mengalir dalam tubuh manusia seperti aliran darah. Nah, di sini ya, ini terjadi ketika Rasulullah bersama Sofiyah binti Huyai, istri Rasulullah SAW ya. Karena Nabi SAW mu'takifan, Rasul itu sedang itikaf. Fa'ataituhu ya, kemudian Rasulullah itu sedang itikaf. Sebentar, ini lagi mencas. Ya, sedikit lagi ini tanggung satu hadis lagi, bahwa supaya kita lebih bersungguh-sungguh lagi ya melawan setan, tipu daya setan, bahwa setan itu mengalir dalam tubuh manusia seperti aliran darah. Nah, ini Siti Sofia ya, karena Nabi SAW mu'takifan, Rasulullah sedang iktikaf, fa'ataituhu azuruhu lailan, kemudian Sofia ya, aku mendatanginya berkunjung pada malam hari. Fahaddastuhu, kemudian aku ngobrol, sumakumtu, kemudian aku berdiri ya, la'an qoliba, ingin pulang. Faqoma ma'iyya, kemudian Rasulullah berdiri ya bersamaku, liyaqalibani, untuk mengantar pulang ya Sofia. Famarra rajulani minal ansor, kemudian lewat ya dua orang. Jadi kayak misalkan Rasulullah teh sama perempuan ya, famaro sama rukna teh bukan Siti Sofia gitu ya. Famaro rajulani minal ansor, kemudian lewatlah dua orang dari laki-laki dari Ansor, radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Falamma ra'an nabiyya, ketika lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, asro'a, keduanya mempercepat. Jadi cenah kenapa itu teh Rasul teh sama perempuan misalnya.
Fala maro'an Nabi, kemudian ketika melihat Nabi, asro'a, keduanya mempercepat langkahnya ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ala rislikuma innaha Sofiyah binti Huyai. Faqala subhanallah ya Rasulullah. Faqala inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam wa inni khasyitu ayyaqdhifa fi qulubikum syarran. Jadi intinya suatu malam Rasulullah itikaf, aku mengunjungi beliau ya, menyampaikan sesuatu. Setelah itu aku bangkit dan pulang, namun beliau berdiri ya, mengantarkan Siti Sofiyah pulang ke kediamannya ya. Kemudian ada 2 orang Ansar berpapasan dengan kami. Mereka begitu melihat Rasul bergegas cepat gitu jalannya ya. Kata Rasul, berjalanlah perlahan. Dia kalian tanya naon gitu sama Rukna. Gimana gitu ya, dia itu Sofiyah gitu ya, istriku gitu. Kemudian mereka berkata, Maha suci Allah ya Rasulullah. Beliau bersabda, sesungguhnya setan itu mengalir dalam tubuh anak Adam seperti aliran darah. Inna syaitan, sesungguhnya setan, ya jadi setan itu mengalir min ibni Adam, dalam tubuh anak cucu Adam, majrodam, seperti aliran darah. Wa ini khasyitu, aku khawatir, ayaqdhifa fi qulubikum syarran, menuduhkan keburukan dalam hati kalian. Nah, bahwa hadis ini anjuran ya, supaya kita selalu waspada terhadap seluruh perbuatan yang menimbulkan kecurigaan, prasangka dalam hati ya. Jadi langsung konfirmasi supaya kita terbebas dari hal-hal yang mencurigakan. Nah, berkenaan dengan masalah ini ada sebuah keterangan dari Asy-Syafi'i sebagai berikut, bahwa Nabi khawatir gitu ya, dalam hati mereka itu muncul curiga, sehingga mereka menjadi kafir gitu. Beliau mengucapkan pernyataan itu tidak lain sebagai bentuk kasihan kepada mereka gitu ya, bukan kasihan kepada diri sendiri gitu, bukan untuk membebaskan tuduhan gitu. Nah, makanya ini kita harus banyak berlindung ya, berlindung dari setan yang terkutuk. Allah menyuruh terus kita berlindung ya. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Perbanyak baca Quran dan mohon perlindungan ya. Mohon perlindungan kepada Allah dari setan di pagi hari ya. Baca Al-Falaq nih, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, jadi harus banyak berlindung ya dari setan yang terkutuk. Nah, ini juga bahwa di sini ya, apa doanya. Nah, malaikat Jibril menyampaikan juga, pada malam itu para setan turun menemui Rasul ya, dari berbagai lembah, dari berbagai lereng. Ada mereka setan, ada yang membawa kobaran api untuk membakar wajah Rasul. Maka malaikat Jibril turun lalu berkata, wahai Muhammad, katakanlah. Nah, ini jadi banyak baca ini ya, yaitu mana tadi, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ya Allah ya, nah aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan manusia yang Dia ciptakan. Nah, jadikan dan wujudkan dari kejahatan segala yang turun dari langit, dari segala yang naik ke sana, dari kejahatan fitnah waktu malam. Nah, ini ya doanya bagus sekali. Nah, jadi a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq wa daro'a wa baro'a wa min syarri ma yanzilu minas sama wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri fi'atanil lail wan nahar wa min syarri kulli tariq illa tariqan yaturuku bi khair ya Rahman. Nah, ini ya. Nah, mungkin hanya itu saja untuk tadabbur hari ini, supaya kita lebih waspada lagi ya dengan segala bisikan setan yang senantiasa menyuruh kita untuk berbuat yang buruk-buruk gitu ya, yang berpikir yang negatif-negatif. Tetapi positiflah, senantiasa berbaik sangka sama Allah, dan senantiasa sekuat tenaga kita ya terhindar dari berbagai tipu daya setan. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian subuh tentang materi tipu daya setan. Mudah-mudahan kita semua dapat terlindung dari Allah. Kita berlindung kepada Allah dari segala tipu daya setan dan fitnah setan, sehingga kita tidak
dapat dan tidak bisa melakukan perbuatan bid'ah yang setan mengajak kita untuk melakukan keburukan-keburukan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, para asatidzah, al-ustazat, demikianlah mudah-mudahan kita semua dapat mengambil ilmu yang sangat bermanfaat ini dan